Halo adik-adik, ini dia sikap ketika kita mau beribadah. Yang pertama, adik-adik harus bangun dari tempat tidur. Dan yang kedua, adik-adik harus membersihkan diri ataupun mandi. Ketiga, adik-adik harus memilih atau menggunakan pakaian yang rapi ketika ingin beribadah. Sama seperti waktu adik-adik datang ibadah ke gereja. Selanjutnya, adik-adik boleh mempersiapkan HP ataupun laptop dan membuka link YouTube yang sudah kakak berikan di grup sekolah minggu. Dan adik-adik boleh meletakkan HP ataupun laptop di atas meja. Dan selanjutnya adik-adik harus fokus ketika menyembah Tuhan dan memuji nama Tuhan. Dan ketika dengar firman Tuhan, adik-adik harus tetap fokus. Tidak boleh lagi sambil makan, tidak boleh lagi sambil bermain, tidak boleh lagi sambil mengobrol. Adik-adik harus fokus memuji nama Tuhan. Dan ketika adik-adik tidak mendengar suara, adik-adik boleh menggunakan alat bantu pendengaran seperti headset ataupun headphone supaya adik-adik bisa terdengar suaranya. Halo adik-adik, itu dia sikap-sikap kita sebelum memulai ibadah dan pada saat ibadah dimulai. Selamat beribadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Di hari Minggu di tanggal 17 bulan Mei tahun 2020 kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk kita beribadah. Walaupun dalam situasi dan kondisi ini kita beribadah di rumah, dan kakak berharap semuanya tetap fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Kakak jemput semuanya bangkit berdiri, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama angkat pujian Allah yang suci, Maha mulia. Kita mau sama-sama belajar lagu ini adik-adik. Haleluya Yesus Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan sudah berikan kesempatan untuk kami datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan, dan mau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami memulai ibadah kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Pada pagi hari ini kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Adik-adik di rumah tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat pujianku, daki-daki gunung yang tinggi. Semuanya pakai gerakan yang di rumah. Kita mau fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka, haleluya, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Kaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Kaulah Yesus. Adik-adik, puji Tuhan, kita masih tetap memuji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian Yesus pokok dan kitalah carang-carangnya. Masih tetap bangkit berdiri yang di rumah. Kita mau angkat pujian ini dengan gerakan. Haleluya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah Kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku. Ku cinta Kau, Kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta Kau, Kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah Kau akan berbuah. Yesus, Yesus cintaku. Ku cinta Kau, Kau cinta Dia. 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 Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan pada pagi hari ini. Dan pada saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan
telinga kita, hidup kita, untuk kita diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Adik-adik tetap bangkit berdiri di rumah. Kita mau katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hati kita. Kita percaya bahwa Yesus ada saat ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Sama-sama kita mau katakan, Yesus ku panggil, haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya Yesus. Shalom adik-adik, selamat siang. Kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita mau berdoa supaya Tuhan pimpin kita, supaya kita mengerti cerita dari firman Tuhan. Tutup matanya semua ya, lipat tangannya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih dan anugerah Tuhan. Kalau sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, tolong kami, pimpin kami supaya kami mengerti setiap cerita dan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Alkitabnya semua dipegang. Kita mau buka di Matius 18 ayat 1 sampai 35. Matius 18 ayat 1 sampai 35 itu menceritakan tentang perumpamaan tentang seorang hamba yang jahat. Oke, kita mau baca ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepada aku? Sampai 7 kali? Ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ayat 23, sebab hak kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ayat 24, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10 talenta. Ayat 25, tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintah supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Ayat 26, maka sujudlah hamba itu kepadanya, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Ayat 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Di ayat 28, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Di ayat 29, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabar dahulu, hutangku itu akan lunasi.
Ayat 30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunasi hutangnya. Ayat 31, melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Di ayat 32, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku." Ayat 33, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ayat 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada argojo-argojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Dan ayat 35 yang terakhir, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Oke, adik-adik, sekarang Tante Yana akan memutar video. Kalian tetap standby, kalian tetap mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Selamat menonton. Videonya kalian sudah menontonnya. Nanti Ana harap kalian mengerti bagaimana Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Yuk sekarang kita mau berdoa untuk menyelesaikan ibadah sekolah minggu kita via online pada siang hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah menonton video bagaimana kami mau belajar untuk saling mengampuni. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami, berkati kedua orang tua kami, berkati saudara kami, berkati teman-teman kami, juga guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu dimanapun kalian berada, Tante Yana kangen sama kalian semua. Kita mau berdoa terus, semoga semua ini berlalu. Nanti pada saat kita berkumpul kembali di rumah Tuhan, kita mau semangat lagi memuji Tuhan ya. Oke adik-adik, kalian tetap semangat, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Salam kangen Tante Yana buat kalian semua. Bye. Sampai jumpa minggu depan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.